impossible is nothing. Semoga ini kejadian, Ren. Dan Garuda lagi-lagi akan mencabik Kangguru. Yes. Jadi tetap terakhir mungkin prediksi skor kira-kira gimana nih Bang menghadapi Australia? Ada gol, Ren. Pasti. Ada gol. Halo, salam One Corner. Apa kabar Mirsa? Jumpa lagi bersama gue Faisal Kreb di acara podcast One Corner. Dan di episode kita kali ini kita akan membahas terkait jelang laga Indonesia kontra Australia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung 10 September mendatang. Dan untuk membahas ini secara detail, lengkap dan mendalam tentunya saya sudah ditemani oleh senior saya yang juga merupakan pengamat sepak bola yang sangat fantastis di negeri ini. Siapa lagi kalau bukan Bang Hardiman Koto. Keren. Selamat datang Bang. Selamat datang, selamat pagi. Yes. Gimana Bang? Baik, sehat ya. Mantap ya Bang. Jadi udah siap kita dukung timnas lagi nih Bang. Ya, harus. Iya kan? Harus. Kita lupakan hasil imbang kemarin di King Abdullah, sekarang kita tatap Jangan lupakan. Australia dengan lebih Hasil optimis tetap lagi. kita ingat, Kreb. Oh iya, maksudnya jangan terlalu overconfidence. Yes. Gitu. Jangan terlalu jumawa juga. Ya. Kita tetap fokus. Ya. Bang, bagaimana Bang menghadapi laga kedua grup C di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Ya. Menghadapi Australia, Bang. Dua. Ya. Laga yang juga punya tajuk krusial. Yang buat saya laga ini kembali menjadi partai final yang berikut untuk skuad Indonesia, dan laga ini Selasa malam nanti di GBK di Senayan, stadion kebanggaan kita yang bakal full diisi oleh para fans Indonesia, para fan merah putih. Ya. Itu pasti berada di balik layar Indonesia. Dan saya mencatat pertemuan dua tim ini, Indonesia dan Australia, dua tim ini datang dengan konsep yang berbeda, datang dengan background yang berbeda. Ya. Indonesia hadir di Senayan dengan satu angka yang kita rebut di Saudi, di Jeddah, dan ini menarik karena ini adalah kejutan besar. Inilah hasil yang wow buat Garuda ya, merah putih. Dan di sisi lain, Australia datang ke Jakarta, mereka secara moral itu Dalam selesai. keadaan terluka. Dalam keadaan terluka. Mereka kalah di 0-1 kandang kemarin, di- 0-1. Dan ini menjadikan skuad Sintayong mestinya pede untuk berhadapan dengan Australia. Ada dua poin penting, Kreb, untuk laga Indonesia melawan Australia. Ya. Poin pertama adalah pertemuan kita dengan Australia Januari kemarin di pentas Piala Asia Senior, Ya. di mana Indonesia selesai 4-0 di tangan Australia. Dan saat itu masih ada Elkan Baggett yang melakukan gol bunuh diri. Ya. Gol pertama Australia pada saat itu di Doha, di Qatar. Masih ada Jordi Amat yang sekarang dalam status pemulihan cedera. Saat ini Indonesia komposisinya tanpa Elkan Baggett, tanpa Jordi Amat. Tetapi Justin Hafner kembali ke dalam tim. Ya. Itu artinya STY dia punya komposisi yang baru. Dia punya pilihan-pilihan yang menarik untuk menembuki lini belakang kita. Artinya apa? Belajar dari Jeddah ketika kita imbang melawan Saudi, STY harusnya bisa meramu tim lebih dalam. Dengan juga belajar dari kekalahan kita 0-4 versus Australia di Doha, di Qatar, di pentas Piala Asia. Dan kalau itu diimbuhi, ini adalah partai final, ini adalah momentum untuk mendapatkan kesempatan yang menarik, harusnya Garuda tampil jauh lebih enjoy, jauh lebih relax, jauh lebih total, jauh lebih fokus. Dan kita percaya bahwa STY dia jago.
menyulap tim. Dia keren. Event di balik layar Australia ada Graham Arnold. Ya, satu nama yang juga punya reputasi cemerlang. Ya. Event juga Australia, mereka memang kalah, Grab. 0-1 atas Bahrain. Tapi gol Bahrain itu lahir lewat bunuh diri. Ya. Dan bunuh diri Hari, pemain Sheffield United di Inggris, itu yang meruntuhkan Australia. Dan gol itu lahir dalam additional time melawan Bahrain di Gold Coast. Menit 90 plus 3. Itu pun pada saat Australia jauh sebelumnya pada menit ke-74 satu namanya Yikini itu diusir dengan kartu merah oleh wasit. Ya. Overall laga Australia melawan Bahrain, ya, kita nggak bisa juga tutup mata. Australia dominan sekali, Rep. Ball possession, jika ini harus jadi ukuran, Australia leading 72% berbanding 28%. Ya. Tapi apa? Jadi secara permainan Australia sangat menguasai. Leading, unggul, dominan. Tapi kembali apa yang kita bahas ketika kita membahas Saudi versus Indonesia, bahwa apapun bisa terjadi, segala kemungkinan terbuka. Itu mestinya yang juga harus kita optimalkan ketika kita menjamu Australia Selasa malam nanti. Dan saya yakin Grab, ya, situasi yang sangat positif di internal Garuda dengan pelatih yang juga dikenal jago strategi, namanya Sintayong, ada sederet juga asisten di situ, plus Grab, last but not least, ini fakta. 100.000 orang yang hadir di GBK itu adalah suntikan yang sangat luar biasa. Pemain ke-12, saya setuju, Grab. Jadi laga kita melawan Australia, saya melihat ini momentum yang menarik, di mana kita bisa balas dendam untuk kekalahan telak kita di Doha, di Qatar, 4-0 saat itu. Sekaligus kita kembali membelalakan mata dunia. Hey, ada Indonesia loh. Tim yang peringkatnya juga di atas 100. Tetapi di situ ada janji bahwa negara dari dunia ketiga sepak bolanya saat ini kembali melesat, kembali mencuri perhatian. Peringkat FIFA kita udah naik 3 level, 3 anak tangga, Grab, setelah kita imbang melawan Saudi. Kalau kita imbang lagi melawan Australia, bahkan menang, kembali melesat lagi. Tapi buat saya itu soal nanti. Yang penting adalah bagaimana laga kita melawan Australia itu kita rebut dengan angka. Semoga angkanya 3, Grab. Amin. Kan gitu. Karena ini kandang kita dan tentunya kita juga akan menanti tuah dari stadion GBK utama Gelora Bung Karno pada 10 September nanti, Bang. Dan tentunya kan, tapi jika kita berkaca kepada Saudi, ini dua lawan yang punya ciri dan karakter yang berbeda. Arab Saudi dengan ciri Timur Tengah, sepak bola Timur Tengah yang mungkin punya kecepatan, punya individu yang cukup bagus. Sementara Australia ini kan lebih ke Eropa nih, Bang. Nah, mungkin gimana Bang melihatnya skuad kita pada saat berhadapan dengan Australia nanti pada 10 September mendatang? Soal Eropa, kita juga Eropa, Grab. Ada 9 nama, 8-9 nama itu menjadi starter. Ya, sama seperti Australia. Anak-anak Australia itu juga banyak beredar di divisi championship di Inggris. Sama, level 2 juga. Sama kayak kita, level 2 juga. Apa yang harus ditakutkan? Ya, jadi laga ini selain pertunjukan
sederet nama-nama yang beredar di Eropa, ya. Buat Indonesia, saya lebih menyeret ke isu domestik bahwa Indonesia ini adalah saatnya kembali menjelaskan kepada dunia bahwa Australia yang juga beberapa kali tiba di Piala Dunia, yang juga menonjol di putaran kedua, tidak terkalahkan, memborong 22 gol tanpa kemasukan, ya, juga potensi untuk kita libas, Krep, untuk kita selesaikan. Mudah-mudahan, dan saya yakin kalau kita total, kalau kita habis-habisan, insya Allah bisa. 3 poin. 3 poin. Harga mati. Yes. Jadi mungkin apa Bang? Game plan apa yang harus diterapkan STY pada saat menghadapi Australia nanti? Apakah ada perubahan dari komposisi pemain yang harus dirubah pada saat menghadapi Arab kemarin, dan dengan apa yang akan diturunkan pada saat Australia nanti? Ya, perubahan mungkin diindikasikan oleh kembalinya Justin Hapner. Ya kan. Tapi apakah dia kembali menjadi starter belum tentu juga, karena memang peragaan permainan Indonesia di Jeddah, terutama untuk babak pertama itu oke banget, menjanjikan buat kita gitu, minimal buat saya. Walaupun di babak kedua ada degradasi, ada penurunan. Selain juga memang Saudi juga jago memblow up serangan sangat bagus sehingga kita terkurung. Dan secara ball position itu 64 berbanding 36. Tapi memang bedanya kita main di kandang, Krep. Mestinya Sintayong tidak hanya melulu menumpukan pemain di second line dengan konsep 5-4-1. Ketika kita bisa keluar menyerang, optimalkan. Meskipun Australia ya secara konsep, secara game plan jauh lebih intens karena mereka sudah lama berkumpul. Dan Graham Arnold ya dia tahu bagaimana mendesain serangan, bagaimana menaklukkan Indonesia dengan kedewasaan, dengan ketenangan, ya kan. Dan itu Arnold sudah membuktikan di Doha. Sampai kemudian kita takluk 4-0 di Piala Asia. Tapi kali ini game itu di kandang Indonesia, di Jakarta. Dan ada misi yang eksplisit bahwa Indonesia juga bertarung untuk sebuah medan klimaks dalam sepak bola yang namanya Piala Dunia. Ini momentum emas. Harus ada medium yang bisa dioptimalkan. Jadi memang laga nanti, Krep, itu adalah perang strategi juga. Graham Arnold versus Sintayong. Arnold kehilangan satu nama di depan, di striker, karena ada akumulasi kartu kuning di situ. Sementara Indonesia fresh. Plus ada Hapner. Ya. Nah, ini adalah suatu hal yang juga bisa dioptimalkan oleh Sintayong. Ya. Dan Sintayong harusnya di kandang ya, itu ada refreshment yang menarik. Biar apa? Biar anak-anak Indonesia itu jauh lebih fresh, jauh lebih segar. Baik secara mental juga secara fisik. Begitu. Dan mungkin siapa Bang kira-kira pemain dari Australia yang harus diwaspadai pada laga kedua nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Harry Souttar ini menarik ya. Saya mencermati nama ini. Dia juga menjadi satu starter di skuad Sheffield United. Karena di kota Sheffield ada 2 tim, ada United, ada Sheffield Wednesday. Dia pemain Sheffield United. Selalu menjadi andalan, dan kebetulan kemarin dia bikin blunder, bagaimana sebuah umpan dari pemain Bahrain itu terbelokkan, bukan dibelokkan. Tapi apapun, Harry Souttar itu adalah satu nama yang menjadi kartu as
untuk Graham Arnold. Dia adalah defender, tapi juga kerap naik menyerang ketika Australia membangun build up dari bawah dan otaknya adalah Souter. Harry Souter ini mesti diwaspadai. Ya, dan nama ini saya pikir juga akan menjadi starter dan harus menjadi starter harusnya ya. Dan ini kembali menjadi satu PR yang menarik. Bagaimana dia bisa dihentikan? Kalau dia dihentikan untuk tidak mau disebut dimatikan, boleh jadi Indonesia itu kan juga lebih dewasa, lebih open play, lebih percaya diri untuk bisa membuka keran gol nanti. Yang penting Indonesia jangan tegang. Itu. Bermain tetap relax, enjoy. Karena kan bermain di hadapan pendukung sendiri biasa kadang-kadang juga suka beban kan Bang? Yes. Kalimat lo Krep ya mesti juga muncul di depan para pemain Indonesia. Ya. Tapi memang gitu. Kalau kita relax, tegang, tidak tegang, enjoy, menikmati permainan, senyum sepanjang pertandingan, ya kita main lebih enjoy, lebih asik, gitu. Kalau tegang susah. Ini satu hal yang saya pikir sangat standar dalam dunia sepak bola. Dan sekali lagi, Krep, saya percaya pendukung Garuda, pendukung Merah Putih yang jumlahnya puluhan ribu, yang sekarang sudah ludes tiketnya, Krep, ya itu akan bernyanyi sepanjang menit, meneriakan yel-yel, membangun emosi bermain. Dan ini adalah satu hal yang sangat menarik, bagaimana Jazz dan kawan-kawan ya itu juga menjawabnya dengan penampilan yang habis-habisan. Ini sekali lagi, ini adalah momentum emas bahwa kita bisa tiba di Piala Dunia 2026 di Amerika, di Meksiko, di Kanada yang kita bangun dari saat ini, ya. Dan satu sisi yang membangun ini adalah partai kedua di grup C, dan itu lawan Australia. Ya. Dan jika kita berkaca pada laga sebelumnya di Piala Asia, kita kalah 4-0, itu harusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita kan Bang, untuk menghadapi Australia. Dan kita juga harus sudah tahu gitu apa yang harus yang dilakukan oleh Sintayong sendiri. Iya, itu yang saya bilang tadi, itu jadi ukuran yang juga penting. Karena materi Australia di Piala Asia saat itu nggak banyak beda. Nggak jauh berbeda sama yang sekarang. Dan Sintayong boleh jadi sudah melakukan itu. Dia dengan stafnya, termasuk soal video analis yang dia punya, itu akan nge-play. Boleh jadi berkali-kali. Karena kan jika kita berkaca pada Piala Asia pada saat itu, Australia juga sebenarnya tidak terlalu istimewa mainnya, tapi efektif dalam melakukan penyerangan. Kan ya, dan mereka juga lebih asik ketika Indonesia kebobolan lewat gol bunuh diri Elkan Bagot itu. Dan ini juga harus dipelajari dengan sangat detail oleh Sintayong agar apa? Laga kita hari Selasa nanti, laga kedua di grup C, pertemuan kedua juga dengan Australia dalam 5 tahun terakhir, itu bisa dioptimalkan oleh Sintayong. Dan kehadiran Martin Paes juga lagi-lagi bisa membuat tenang lini belakang kan Bang ya. Ini luar biasa. Itu penting kehadiran. Penting sekali ya kan. Walaupun di dalam line up cadangan ada nama Hernando Ari, ada Nadio, ya kan. Ada nama-nama ini juga harusnya banyak belajar dari bagaimana seorang Martin Paes ya tampil begitu pede, ya kan, walaupun dia bikin blunder, tapi dia menjawabnya dengan sangat cepat, hanya dalam 1 menit dia menepiskan penjuru, ya kan, penalti. Dan ini adalah satu hal yang menjanjikan dari skuad Indonesia melawan Australia, bahwa kita sedikit aman ya dengan adanya nama Martin Paes. Dan kepemimpinan Jazz juga di lini belakang sebagai kapten kemarin. Keren. Jazz penampilan dengan ban kapten yang pertama kali yang melihat lengannya. Ini juga sangat menjanjikan ya. Buktinya sepanjang permainan dia tenang sekali ya.
Dan ini juga yang membuat kita menjatuhkan kepercayaan yang tinggi kepada nama-nama ini. Dan juga overall pada semua tim Indonesia, Garuda, kita menaruh harapan, ya, come on, kalau tidak bisa menang, ya, yang harusnya itu bisa dioptimalkan, minimal imbang, Ya. ada angka lagi. Betul. Dengan harapan kita melawan dua tim yang diukur bahwa timnya kelasnya nggak banyak beda dari Indonesia, itu adalah Bahrain dan juga Cina, ya kan? Kita bisa berebut peringkat yang nomor 4 untuk tiba di putaran keempat nantinya. Yes. Tapi itu kan prediksi. Ya. Yang kita mau adalah kalau bisa, Krep. Betul. 2 peringkat pertama, salah satunya ada Indonesia dengan jersey yang Anda pakai sekarang ini. Merah putih. Yes. Jadi kalau menurut Abang kira-kira apa Bang yang harus dilakukan timnas kita nih supaya 10 September nanti kita bisa meraih paling tidak 1 poin lah. Ya. Insya Allah kita syukur-syukur kan kita maunya 3 poin. Ya. Federasi kita dalam menyiapkan laga ini itu nggak neko-neko, Krep. Tidak seperti Saudi yang dorong mainnya malam di mana suhunya begitu panas. Tidak seperti Cina yang mendesain game kita ketika kita away ke Cina. Mainnya juga malam tapi suhunya sangat dingin. Indonesia normal. Kita main malam jam 7. Suhunya suhu rata-rata di sebuah negara yang judulnya tropis. Iya kan? Artinya apa? Sintayong dia sudah tahu kita main dengan suhu yang berapa, dengan humidity yang kayak apa, dan siapa pemain yang bisa bermain di situ. Dan sepertinya memang komposisi starting lineup di Jeddah itu adalah pilihan yang menarik. Kalaupun ada perubahan, mungkin hadirnya Hafner. Kalaupun ada perubahan misalnya di bek kanan, ya boleh jadi Asnawi starter. Indenak boleh jadi main gila di depan pendukung Indonesia sendiri langsung. Boleh jadi. Tapi memang siapapun yang menjadi starter yang didesain oleh Sintayong itu adalah materi terbaik yang bisa menghasilkan hasil yang juga terbaik buat Indonesia. Jadi lupakan statistik, justru kita tatap laga ini dengan optimis. Yes. Kan gitu ya Bang? Statistik hanya masa lalu. Kan? Masa sekarang adalah realita. Ini fakta. Bagaimana kita fokus, bagaimana kita total melawan yang namanya Australia. Kita sudah memberikan bukti. Saudi yang berikan FIFA-nya, kalau itu harus jadi ukuran, dan Saudi main di kandang, nggak gampang menang, bahkan nyaris kalah, Krep. Ini Australia sama seperti Saudi, bahkan dengan reputasi yang juga moncer, mentereng, Krep. Putaran kedua 6 game nggak terkalahkan, nggak pernah kebobolan juga, membobol dengan 22 angka. Tapi di Bahrain kalah. Apa kabar di Indonesia, di Jakarta, hari Selasa nanti? Come on. Krep bilang, impossible is nothing. Semoga ini kejadian, Krep. Dan Garuda lagi-lagi akan mencabik kanguru. Yes. itu statement yang indah sekali itu. Ya. Jadi tetap optimis ya Bang ya? Kepak sayap Garuda. Kepak sayap. Nah, dia terbang mengitari Australia, ya, dan Australia kangurunya itu nggak bisa lompat. Nggak bisa lompat ya. Dibikin nggak bergerak pokoknya Bang. Semoga. Ya. Nah terus mungkin Bang, ini apa di lini depan juga nih Bang, gimana nih Bang melihatnya Bang? Ya. Semoga juga bisa lebih tajam dan menjanjikan lah palingnya. Saya nggak tahu ya kenapa seorang Rafael itu tetap bermain full, ya, bermain hampir 100 menit dalam 2 babak
dan tidak digantikan, sama seperti orang Mangun. Ya. Saya tidak tahu kenapa di beberapa pos itu Sintayong menarik pemainnya. Misalnya Witan ditarik diganti Marcelino, Ya. misalnya Egy disuntikan menggantikan Ivar Jenner, Ya. misalnya Sandy Walsh digantikan oleh Asnawi. Tapi kenapa Rafael itu tidak digantikan? Padahal jika judulnya adalah memberikan menit bermain, di bench ada Dimas, ada Hoki Caraka, Ada Sananta juga. ada Sananta juga, 3 nama ya. Mereka juga perlu menit bermain. Ya. Tapi mungkin Sintayong punya pertimbangan ya. Dengan nama Rafael itu ada alasan bahwa Rafael justru lebih tenang di depan, lebih menggigit juga, lebih punya feeling ball. Rafael dalam situasi sempit dia bisa berkelit kan. Meskipun dalam laga melawan Saudi tidak begitu keluar, ya. Tapi memang karena ini main di Jakarta, ya kan, saya pikir ada bagusnya juga ya, Sintayong memberikan menit bermain untuk Santa, untuk Hoki, untuk Dimas, boleh jadi. Tapi oke lah, urusan starting lineup kita serahkan, kita berikan kepercayaan penuh kepada STI. Karena dia yang pasti yang lebih tahu kan. Ya, urusan kita adalah bagaimana kita mewarnai mereka dengan kalimat-kalimat keren. Ya. Itu. Siap. Jadi dengan hasil kemarin kita poin 1, insya Allah besok di menghadapi Australia kita dapat poin lagi kan. Amin. Insya Allah langkah kita di grup C ini kan akan semakin terbuka lebar kan Bang, gitu. Saya tidak mau membandingkan dengan apa yang dicapai oleh Thailand yang juga pernah tiba di putaran ketiga, apa yang pernah dicapai oleh Vietnam yang juga pernah tiba di putaran ketiga, di mana 2 tim yang menjadi seteru kita di Asia Tenggara. Thailand 7 partai awal kalah. Vietnam 7 partai awal kalah, tapi Indonesia partai pertama saja sudah angka Grab. Iya. Ya kan? Dan buat saya itu juga sebutlah sebagai sebuah hal yang berbau masa lalu, karena Indonesia sekarang sudah berbeda jauh memang, dan kita menantikan bagaimana laga kedua dan laga-laga seterusnya itu ada angka. Apakah itu lewat hasil imbang? Apalagi itu dicapai dengan kemenangan. Dan itu sesuatu yang harusnya bisa. Apapun caranya, lepas dari soal bagaimana kita bermain dengan situasi ball possession yang tidak berpihak pada kita. Tapi hasil akhir itu milik kita. Ya. Ya semoga momentum baik di King Abdullah itu kan bisa kembali lagi terjadi di GBK 10 September nanti. Kan tren positif itu masih bisa terus kita lanjutkan kan Bang? Amin. Saya berharap, saya berdoa seperti itu ya, dan semoga memang tren positif ini menjadi hal yang selalu memayungi skuad merah putih ya. Dan ada yang menarik bahwa di dalam dunia sport ada istilah Dewi Fortuna. Ya. Dewi yang kerap menjodorkan keajaiban. Kalau saya bilang Indonesia bisa menjadi pacar Dewi Fortuna, itu akan muncul Selasa malam nanti. Amin. Jadi pokoknya kita akan menanti bersama tuah dari GBK pada Selasa malam nanti. Kita menonton GBK? Nonton dong, harus kita langsung. Siap. Kan gitu Bang. Jadi tetap terakhir mungkin prediksi skor kira-kira gimana nih Bang menghadapi Australia? Ada gol Grab, pasti. Ada gol. Dan saya berharap gol itu adalah gol milik Indonesia. Saya tidak tahu berapa gol yang lahir. Kalaupun ada yang lahir, keunggulannya adalah gol itu milik Indonesia. Berapapun skornya, mau 1, mau 2. Karena jumlah gol
tidak penting, tapi gol itu adalah milik Indonesia dan jika itu milik Indonesia, itu berarti 3 angka, Krep. Amin. Oke Bang, Siap. terima kasih. Bincang-bincangnya sangat luar biasa, ulasannya tuh pokoknya detail banget gitu Bang. Jadi pemirsa, itulah bincang-bincang kita, ulasan yang sangat luar biasa dari Bang Hardy Menkoto. Jangan lupa saksikan terus One Corner di tv1news.com. Akhir kata, saya Faisal Krep pamit undur diri. Salam One Corner.